di tanah Kanaan yang dijanjikan Allah kepada Abraham, terbentuklah 12 suku besar yang menjadi dasar bangsa pilihannya. Masing-masing suku berasal dari keturunan Yakub dan memiliki peranan penting dalam sejarah panjang umat Israel. Inilah awal mula kisah tentang suku Israel yang dituntun oleh janji dan penyertaan Tuhan dari generasi ke generasi. Pada mulanya, Yakub memiliki 12 anak laki-laki dari 4 perempuan, dan dari keturunan mereka terbentuklah 12 suku Israel yang kelak mendiami tanah perjanjian. Anak-anak ini lahir dari Lea, Rahel, Bilha budak Rahel, dan Zilpa budak Lea, yang masing-masing memberikan keturunan bagi Yakub sesuai kehendak dan rencana Allah. Kemudian, saat kelaparan melanda tanah Kanaan, Yakub dan keluarganya pindah ke Mesir, di mana Yusuf putranya telah menjadi penguasa di bawah Firaun. Setelah itu, keturunan Yakub bertambah banyak di Mesir hingga menjadi bangsa yang besar, namun mereka diperbudak oleh penguasa baru yang tidak mengenal Yusuf. Lalu, Allah membangkitkan Musa dari suku Lewi untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah yang dijanjikan. Selama di padang gurun, masing-masing suku mendirikan kemah di sekeliling kemah suci sesuai dengan pengaturan Allah yang diberikan melalui Musa. Setiap suku, kecuali Lewi, menerima wilayah warisan di tanah Kanaan yang dibagi oleh Yosua setelah penaklukan negeri itu. Karena Lewi dikhususkan, mereka tidak menerima wilayah, melainkan ditetapkan untuk melayani di Bait Allah dan tersebar di kota-kota orang Israel. Suku Yehuda, yang besar dan kuat, mendapat bagian wilayah yang luas dan menjadi pusat kekuasaan pada masa Daud dan Salomo. Sementara itu, suku Efraim dan Manasye, anak-anak Yusuf, masing-masing menerima warisan wilayah sebagai pengganti ayah mereka. Di sisi lain, suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye memilih tinggal di seberang timur sungai Yordan, namun tetap setia kepada bangsa Israel. Namun, setelah Yosua wafat, kesatuan antar suku mulai melemah, dan bangsa Israel hidup di bawah para hakim yang memimpin setiap masa kesesakan. Pada masa hakim, suku-suku bertindak sesuai kehendak sendiri, dan perselisihan di antara mereka mulai timbul, termasuk perang antar suku. Kemudian, bangsa Israel meminta raja, dan Saul dari suku Benyamin diangkat sebagai raja pertama oleh Nabi Samuel. Setelah Saul, Daud dari suku Yehuda menjadi raja, dan pemerintahannya menyatukan semua suku di bawah satu kerajaan yang kuat dan diberkati. Lalu, Salomo, anak Daud, meneruskan tahta dan membangun bait suci di Yerusalem yang menjadi pusat ibadah seluruh Israel. Namun setelah kematian Salomo, kerajaan terpecah, 10 suku di utara membentuk kerajaan Israel, sedangkan Yehuda dan Benyamin membentuk kerajaan Yehuda di selatan. Akibat pemberontakan dan penyembahan berhala, 10 suku utara akhirnya ditaklukkan oleh bangsa Asyur dan dibuang ke negeri asing. Sejak itu, 10 suku utara dikenal sebagai 10 suku yang hilang, karena kehilangan identitas dan tidak kembali secara utuh. Sementara itu, suku Yehuda dan Benyamin bertahan lebih lama, namun akhirnya juga dibuang ke Babel karena dosa mereka. Setelah masa pembuangan, sebagian orang dari suku Yehuda, Benyamin, dan Lewi kembali ke Yerusalem dan membangun kembali kota serta Bait Allah. Dari suku Yehuda, kelak lahir Mesias yang dijanjikan, Yesus Kristus, sesuai nubuat para nabi. Karena penggenapan janji Allah, seluruh bangsa dan suku dipanggil untuk percaya kepada Kristus, tidak terbatas pada keturunan Israel saja. Dalam perjanjian baru, orang percaya disebut sebagai Israel rohani yang mewarisi janji-janji Allah. Walaupun banyak suku telah tersebar dan kehilangan warisan tanah, nama mereka tetap disebut dalam nubuat akhir zaman dan penglihatan Rasul Yohanes. Pada akhirnya, 12 suku Israel tetap memiliki tempat penting dalam rencana keselamatan Allah yang akan disempurnakan pada waktunya. Meskipun perjalanan mereka penuh pasang surut,
12 suku Israel menunjukkan kesetiaan dan kasih karunia Allah yang terus bekerja melalui generasi demi generasi. Dari keturunan mereka, lahirlah terang bagi bangsa-bangsa, dan melalui mereka pula janji keselamatan digenapi bagi seluruh dunia. Demikianlah cerita Alkitab mengenai awal mula kisah tentang suku Israel. Nantikan video animasi cerita Alkitab menarik lainnya. Tuhan Yesus memberkati.